Pemirsa, aksi emak-emak menghalangi truk sampah di depan komplek perumahan elit kawasan Bogor menjadi viral. Apalagi ketika mengetahui latar belakang aksinya adalah tidak terima kalah dalam pemilihan ketua RT. Dari rekaman yang terlihat si emak sengaja menghalangi truk sampah untuk mengambil sampah di komplek yang kabarnya ia tinggali juga. Ayo terus, masuk. Terus masuk Pak. Udah terus. Masuk aja Pak. Masuk Pak. Ayo masuk Pak. Kamu tahu nggak? Nggak tahu saya. Masuk. Oh iya, kalau itu saya juga pindahkan. Masuk. Warga yang mana ya? Warga mana? Ini semua warga kita. Saya tahu. Ya udah, silakan masuk. Ibu tidak ikut ngecor ini. Tidak ikut ngecor, ya kan? Ibu tidak ikut ngecor ini kan? Iya kan? Developer mana? Developer lepas tanggung jawab. Sama, ibu berhak, warga juga berhak. Jadi tolong jangan menghalangi atau saya laporin. Silakan laporkan. Oke. Saya tidak menghalangi. Bukan hanya si ibu, setelah berdialog dengan sedikit emosi, akhirnya truk itu mulai bergerak. Sayangnya, suami si ibu yang tak terima menyalakan mobil serta menghalangi truk melaju. Walhasil, truk sampah itu pun tidak bisa bergerak. Aksi ibu dan bapak yang menghalangi truk sampah membuat geram isi perumahan, sehingga emak-emak sepakat menggeruduk rumah pasangan yang kalah pemilihan ketua RT itu. Spesial banget ya mereka ya, dikawal sama Pak RT sama warga. Dipalangin warga, dipalangin mobil. Masya Allah bisa menilai sendiri ya. Oh iya, hello. Ih, Masya Allah. Katanya jalannya milik dia, rumah aja masih kredit, ya Allah. Katanya nggak punya jalannya milik dia. Mau terhormat tapi caranya seperti ini. Namun demikian, pasangan itu masih tetap menghalangi truk, bahkan sesekali melawan orang yang merekamnya. Aksi emak dan suaminya menghalangi truk sampah menuai beragam komentar dari warganet serta selebriti. Itu kocak banget ya. Aku lihat videonya yang lagi viral ya, gara-gara nggak pilih dia stopin semua kendaraan aku. Kalau misalnya mau menarik perhatian orang, lakukanlah hal yang baik aja, malahan jangan mempersulit. Kalau misalnya itu malahan makin benci orang loh. Jadi please nih, jangan yang aneh-aneh zaman sekarang. Kalau mau viral, mending viral dengan sesuatu yang baik. Kalau misalkan menang kalah itu hal wajar ya. Kalau misalkan ibu mau dihargain, mau menang terpilih untuk menjadi RT sama warga-warganya, terutama ibu harus introspeksi diri dulu, harus membenah diri dulu gimana caranya biar terpilih untuk menjadi RT. Kalau misalkan ibu sebelumnya tidak bermasyarakat sama warga-warganya, gimana ibu menjadi terpilih menjadi RT? Kalau bisa, kalau saran aku, hargain orang dulu sebelum ibu dihargain.
Pemirsa, IMEE 2023 akan segera digelar. Banyak kejutan dan tayangan menarik akan dijumpai di ajang IMEE 2023. Itu sebabnya segala persiapan tengah dilakukan. Pihak RCTI selaku penyelenggara award bergengsi bagi aktor serta aktris tanah air sengaja mempersiapkannya dengan konsep yang menarik. Benarkah demikian? Di IMA tahun ini mungkin banyak film-film horor yang juga masuk dalam kategori karena bukan hanya kan kita bicara pengadeganan ya. Untuk menjadi aktor itu dari berbagai genre film itu bisa dinilai. Mau masuk ke film horor pun mungkin kalau teman-teman perhatikan dari beberapa judul horor yang masuk di situ tetap aja aktingnya itu luar biasa gitu, karena kalau dia tidak akting yang bagus nggak akan kita masukkan. Jadi bersambung ke apa sih yang spesial di malam puncaknya. Kalau memang di malam ini banyak film-film yang memang juga horor, pasti akan kita include-kan, akan kita incorporate itu di dalam event yang kita siapkan tanggal 31 Oktober. Tentunya tapi tetap dalam koridor-koridor yang aman dan boleh untuk TV ya gitu. Karena kalau TV kan tidak sebebas OTT, tidak sebebas film, bahkan film pun tetap ada sensor gitu sih. Ada berapa film? Total yang mau mendaftarkan ada 64 film tahun ini. Ada peningkatan sedikit dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu 54 film, tahun ini 63 film yang mendaftarkan. Yang dipilih berapa film? Kalau yang dipilih bukan dipilih berdasarkan film ya, tapi memang dipilih berdasarkan aktor-aktornya tadi. Jadi yang masuk ke nominasinya jumlah film saya nggak inget pasti ya. Totalnya yang akhirnya masuk ke situ berapa banyak gitu. Kalau achievement sih seperti yang tadi teman-teman dengar mungkin dari orang-orang industri film sendiri ya. Kami tentunya sangat bersyukur bahwa dalam perjalanan yang panjang ini orang sudah melihat IMA itu sebagai salah satu indikator, sebagai salah satu achievement yang orang bisa pandang itu sebagai sebuah penghargaan yang valid. Kenapa itu menjadi valid? Karena memang itu dilakukan secara objektif, dinilai oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Kami pihak TV ini hanya menyediakan rumahnya, menyediakan malam puncaknya, bagaimana menyajikan acara malam puncaknya se-entertaining mungkin, semewah mungkin, dan semua yang mendapatkan penghargaan di malam itu tuh benar-benar merasakan pestanya dan apresiasinya. Jadi perjalanan yang panjang ini tentunya bukan hal yang mudah, tapi tetap konsisten akan kami lakukan karena ini sifatnya sebuah apresiasi film. Saya rasa mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, kalau kita bicara di luar dari IMA yang kita bikin, mungkin nggak banyak penghargaan film, penghargaan yang lain-lain. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini juga bisa mendorong pihak yang lain ya untuk mau gitu menginisiasi sebuah apresiasi yang sebetulnya ini kan bukan untuk kepentingan RCTI saja, tapi demi kebaikan industrinya juga. Menurut aku, IMA Awards adalah acara yang menurut aku kayaknya penting untuk kita semua. Jadi dengan adanya acara ini lebih bisa bisa membuat orang-orang kayak wah ternyata sebanyak ini ya aktor dan aktris Indonesia yang hebat-hebat. Dan aku juga gimana ya bilangnya ya, aku lumayan bersyukur adanya IMA, jadi karya-karya film Indonesia jadi bisa lebih dihargai dan juga bisa lebih banyak. Itu sih menurut aku. Ya, atau nggak mempunyai sesuatu. Jadi kalau saya ketika di posisi ini awal pasti coba-coba, sama kali sama Prilly kali ya, coba-coba, tapi tiba-tiba menyenangkan dan menghasilkan sesuatu yang punya manfaat buat orang banyak. Nah itu sih sebenarnya intinya ketika kita udah mulai mempunyai create pekerjaan dan mempunyai manfaat buat orang banyak,
itu rasanya beda, dan akhirnya pengen lagi yang akhirnya saya mikir ya adanya Indonesia Movie Award ya bener sih, satu stagnan kalau misalkan nggak ada pemain, yang kedua meng-create orang-orang baru di industri yang berbeda-beda, itu dia. Saya seneng banget sih ketika ada produser baru, ada Umay juga as a director, kita juga sampai merhatiin nih anak pinter juga ya saya bilang ya. Dan akhirnya kita yang mungkin ya dengan sutradara senior dia bisa belajar dalam arti kalau ada orang masuk itu adalah ilmu buat dia, bukan adalah sebuah saingan. Dan itu orang-orang malah yang bekerja di saya itu orang-orang yang muda semuanya, karena kita mempunyai pemikiran yang berbeda sama dia. Dan bahkan kita harus menyesuaikan